Guys, barusan aku baru aja dengar suara telolet. Tadi suaranya kayak gini, guys. Forget what we had. Hello. Forget what we had. Hello, kok aduh lama. Kenapa gak muncul ya komennya? Oke, kita ulang. Hello. Tadi aku udah live gak sih, guys? Atau belum ya tadi? Belum ya, tadi aku kayak belum live ya, guys. Baru masuk udah dikasih roket. Makasih ya Kak Franco roketnya ya. Sumpah, baju aku yang aku kemarin pakai kan kayak dari Milan ya, guys. Dari klub Milan gitu. Ya gak sih namanya? Fortuna apa, guys? Oh, terus katanya menang. Emang iya ya, guys? Emang iya. Makasih banyak emoji roketnya. Iya ya, guys. Ya kan? Kayak katanya tuh pada menang. Emang iya, seriusan. Kok Fortuna ada banyak banget. Bro. Makasih ya roketnya Kak Revi. Gak telat kok, guys. Aku baru pencet klik live. Aku baru pencet juga, guys.
Omo, besok Senin. Iya, besok Senin. Besok Budi Monday juga. Besok Senin Nala. Besok Mondayin. Ada apa lagi guys? Di hari Senin. Jamie Monday ya, Jamie Monday. Aku tahu guys. Senin Nina, guys, Senin Nina. Sumpah cocok loh. Senin Nina. Senina. Bisa guys. Jadi dia punya ini Senina, Selacia, Sabtu Tacia. Iya, jadi dia punya 3. Masih Kak Ipal roketnya. Semua hari dia mah. Kalau di hari Jumat juga lumayan banyak ya guys. Hari Jumat Fritz Day, terus Left Friday, Budi Friday, semua aja. Budi Tuesday, Budi Wednesday, Budi Thursday, semua aja. Ting tung ting tung ting tung ting. Sumpah tadi ada telolet guys. Tadi telolet kedengeran sampai rumah aku. Bunyinya gini. Tenone none none tenone 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 none none tenone none. Tapi aku gak kebayang sih kalau nama aku tuh depannya Budiman dulu. Ntar absen aku di paling depan, aku deg-degan. Aku ntar dipanggil. Sumpah guys, aku saranin kalau punya anak kasihnya abjadnya yang di akhir-akhiran. Nih buktinya testimoni ya, testimoninya. Aku hurufnya kan R kan, itu lumayan belakang. R S T U V W X Y Z itu akhiran guys, R itu. Nah aku jarang dipanggil, sumpah. Aku jarang dipanggil sama guru. For real, guru tuh sukanya yang depan guys. Tapi jangan terakhir juga, jangan paling terakhir juga. Ntar kamu apes kalau gurunya lagi mau absen dari belakang ya. Ambilnya tengah-tengah dah, tengah-tengah. Kalau absen dari tengah-tengah itu sangat 0,00% kemungkinan terjadi ya. Soalnya gak pernah tuh aku absennya dari tengah. Pernah gak dihukum gara-gara telat masuk sekolah? Enggak sih. Oh paling ini, paling apa ya? Ya cuma diinterogasi doang. Kenapa kamu telat? Ini aku diem loh, emangnya aku gerak ya? Aku diem loh dari tadi. Sama waktu itu aku juga telat pernah, cuma disuruh nulis aja. Tuh sumpah itu telat 1 menit gak Je?
Jadi harusnya tuh masuknya jam 7, tapi aku baru, sumpah guys, aku paling sebel naik tangga kalau ke sekolah tuh. Tangganya tuh aku di lantai 2, untung lantai 2. Tadinya lantai 3, sumpah. Lantai 3 lebih, capek lagi jujur. Ke kantinnya tuh harus naik turun tangga, males sumpah. Males banget. Gak apa-apa guys, itu ada positifnya karena jadi makasih banyak Kak Jita udah ngirimin JKT48 show-nya, makasih banyak. Makasih banyak. Sumpah itu poin plusnya, kalian jadi lebih hemat dan sadar diri untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang di kantin. Jangan lupa guys, nanti ada meet and greet sama aku. Gimana guys? Siapa yang bakal meet and greet sama aku guys? Cung 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 cung. Jadi itu guys, aku tuh sebenarnya nggak telat tuh mas di sekolahnya, tapi yang bikin lamanya tuh naik tangganya tuh butuh memakan tenaga dan waktu dan ini itu. Aku akhir-akhir ini sering telat masuk. Wah, berarti makanya guys, tidur sekarang, guys. Jangan tidurnya kemalaman, jangan begadang mulu biar ntar bisa bangun pagi. Tadi aku habis minum matcha deh. Kayaknya aku salah deh minum matcha. Ini kok kayak jadi ngantuk ya? Jadi ngaruhnya tuh ngantuk. Emang ada ya matcha yang bikin ngantuk? Ada. Sumpah aku beli pure matcha loh guys. Aku beli bubuk matcha loh. Katanya udah bosen matcha. Enggak kok. Aku masih suka matcha, makanya aku beli pure matcha guys. Kalian besok sekolah kan guys? Matcha seenak itu. Ya jujur ya enak-enak aja sih, kayak teh biasa aku minum pure matcha itu. Awas jadi sapi loh, maksudnya gegera aku ini. Yang menurut kalian aku minum rumput. Guys, itu beda. Matcha kan daun. Jadi sebenarnya aku minum daun, bukan rumput. Tapi aku pernah sih makan daun guys. Soalnya aku penasaran rasa daun tuh kayak gimana. Rasanya apa ya? Kayak makan lalapan ya. Ya gak sih? Kayaknya
Sumpah kan ada beberapa daun yang enak guys. Daun singkong ya, daun singkong kan enak. Kan nasi Padang suka pakai daun singkong, ya gak? Daun singkong enak sih. Makasih banyak Kak Kalori, emas batangnya. Thanks. Gak enak daun singkong, boy. Enak banget, boy. Daun pepaya. Emang ada guys? Emang ada daun pepaya yang bisa dimakan? Aku belum pernah loh, sumpah. Sumpah aku beli kiwi tapi kiwinya kematangan guys. Kenapa ya kalau buah kematangan tuh kayak agak enak? Sok kenapa sok? Kenapa kalau kematangan tuh kayak gak enak buahnya, jadi kayak kemanisan gitu. Pernah gadoin alpukat? Pernah, sumpah. Sumpah baru aja kemarin aku makan alpukat doang. Gak ditambahin apa-apa. Enak loh ternyata. Tapi kayak ada pahit-pahitnya sih ya. Ada beberapa bagian yang kayak agak pahit. Tapi enak sih. Kayak ya. Tapi alpukat ternyata hambar gitu ya. Kayak tidak berasa gitu. Tapi enak sih. Tapi kayak ya udah be aja gitu, gak enak banget nih gitu. Ada gak sih orang yang suka pahit banget? Ada gak sih guys? Ada ya. Makasih Kak Vin ripkanya. Peace. Nuna no Muyepo. Sumpah aku lagi suka banget sama Cortez. Jadi Gendobas lagi suka Cortez guys namanya. Sangat suka sekali. Enggak, aku udah bisa guys. Udah bisa dance go-go gitu. Sumpah aku ngulik, aku kasih tunjuk ke Nala Kimi. Makasih Kak Kalori, mas batangnya. Terus ada salah satu membernya tuh sama ultahnya sama aku. Beneran sama percis. 13 Januari 2009. Semangatin aku dong, semangat. Kenapa? Kenapa? Kamu mau ujian? Gak apa-apa, hidup emang selalu butuh semangat dalam hal apapun itu ya. Makasih ripkanya Kak Dior. Abis putus, ya ampun. Turut sedih ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Kamu nonton live aku biar bisa menghibur kamu kan, itu tujuannya. Gak apa-apa. Aku di sini untuk menghibur kamu. Iya, si Songhyun.
Tapi dipanggilnya jadinya Sean ya, Sean ini dah, sumpah. Makasih Kak Herman roketnya. Kamu punya kucing nggak? Dulu aku punya sampai beranak sumpah. Dulu tuh kayak kucingnya lucu-lucu, ada yang warna apa ya namanya? Kayak abu-abu sumpah, warnanya abu-abu. Suka banget, tapi bukan British short hair gitu, tapi abu-abu. Aku suka banget, paling suka abu-abu. Tapi dianya kabur entah kemana. Terus yang kedua yang paling aku suka tuh putih campur kayak gold gitu, kayak brown gold gitu guys. Sumpah itu kayak lucu banget, imut. Terus aku kasih nama satu-satu, tapi aku udah lupa namanya siapa aja. Tapi aku kasih nama satu-satu sumpah. Enggak sih, aku kadang apa ya, kalau aku kasih nama aku suka lupa aku pernah namain apa ya. Ya udah aku panggilnya si abu, si putih, si coklat, si belang gitu. Nana, Nini, Nunu, Nene, Nono. Ripka nyanyi Manuk Dadali dong. Ya ampun. Setiap upacara aku nyanyi Manuk Dadali mulu Kalian ini kalau upacara sekalian nyanyi lagu daerah gak? Aku soalnya nyanyi lagu daerah juga. Salah satunya Manuk Dadali. Kalau gak Manuk Dadali ya Sabilulungan. Tapi paling sering Manuk Dadali deh. Sabilulungan kayak cuma kehitung jari doang. Itu juga pas SD sih. Tapi pas SD tuh sering banget nyanyi lagunya. Tuh ada lagu daerah. Tapi pas SMP SMA enggak sih, enggak ada yang nyanyi lagu daerah dulu gitu. Paling yang mengheningkan cipta itu lagu itu sama Indonesia Raya, udah sih. Sama kadang ada paduan suaranya juga kan. Kadang suka nyuguhin suatu lagu juga, tapi apa ya nggak tahu lupa. Dulu Sayonara, lagu Sayonara itu mah pas pramuka lagi gak sih? Lagi pas pramuka gak sih Sayonara? Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara kuroru. Kamu hafal Pancasila gak? Ya hafal dong guys. Aku orang Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah kalau baca Pancasila kenapa ya kayak keikut nada upacaranya. Kenapa ya? Kayak otomatis gitu dari mulut. UUD, sumpah UUD aku apal waktu SMP. Makasih Kak Ika Lori, Ripka Only. Thank you so much. UUD aku disuruh apalin kelas 9, sumpah. Kenapa ya aku bisa apal? Heran loh aku. Itu aku bisa apal loh, aku dapat nilai 90-an. Cuma gegeras salah keselip satu kata doang. Proklamasi, ya ampun.
nggak hafal. Pokoknya yang panjang-panjang itu gak hafal guys. Petugas upacara aja butuh bukunya guys kalau di sekolah aku. Pernah jadi petugas upacara, pernah, sumpah waktu sebelum covid tahu. Itu detik-detik sebelum covid aku kelas 5 itu baru, jadi pas kelas 5 tuh ya baru dibolehin untuk jadi petugas upacara kelas 5, 6 gitu ya. Jadi ganti-gantian. Lupa ketang SD lupa makasih Kak Kalori Mas Batangnya. Jadi kelas 5 itu baru kebagian disuruh petugas upacara, terus disuruh daftar kan siapa aja yang mau, atau enggak dipilih sama gurunya yang kira-kira mana nih yang cocok buat menjadi petugas upacara gitu. Tapi aku kayaknya mengajukan diri gitu, dan di approve sama wali kelas aku. Akhirnya aku bisa bebas dari pelajaran dan tidak mengikuti pelajaran. enggak. Tapi yang petugas upacara ini yang dipilihnya juga murid-murid teladan, berarti aku teladan ya. Iya tahu. Aku emang seteladan itu, emang kayak aku tuh emang jadi panutan banget bagi semua orang. Thank you. Enggak, aku gak jadi dirijen. Aku jadinya yang bawain bendera, tapi aku bukan yang di tengahnya sih, tapi aku yang menjadi pelengkapnya di kanan kirinya gitu. Namanya apa sih yang jadi yang pembawa bendera ya namanya? Grogi gak? Jujur kayak enggak sih, aku ngerasa bangga aja. Akhirnya aku, sumpah itu baru sekali doang aku jadi petugas upacara, sumpah asli aku baru sekali doang jadi petugas upacara. Itu sebelum covid, sebelum diumumkan libur 1 minggu guys. Habis itu udah tidak ada lagi, dan itu aku masuk tuh ada dokumentasinya sampai sekarang. Itu aku lagi hormat. Thank you Aldrich Mas Batangnya, thank you boy. Di SMA gak mau, bukan gak mau sih, tapi kayak ya kalau aku ada waktu lebih ya aku pengen aja sih. Iya kan aku udah ganti image guys, aku kan pengen jadi NPC aja udah guys. Aku gak mau terlalu mencolok nih, sorry. Aku udah deh main karakternya. Aku jadi side karakter aja deh kali ini gitu. No ya boy. Ripka 2 lagi ngapain? Gak tahu tuh guys. Aku jealous nih. Kenapa kalian jadinya nyariin Ripka 2 bukan Ripka 1 lagi? I'm the OG, you know. I'm the OG loh. Kenapa kalian harus nyariinnya Ripka 2 guys? I'm the OG lah. Sekarang di rumah kamu ada hewan peliharaan gak? Enggak sih, aku tidak terlalu
butuh waktu untuk memelihara hewan guys. Dulu aku punya doggy mini pom dulu, namanya yang waktu pas TK itu namanya Molly, sumpah. Iya, namanya Molly. Namanya Molly. Terus kayak dia tiba-tiba kabur pas lagi jalan-jalan. Habis itu yang kedua namanya mini pom lagi warna putih, Leo. Terus aku siapa ya, di rumah tuh lagi gak sengaja pintu pagarnya tuh kebuka, gara-gara pengen keluarin mobil dari garasi dan kabur lagi guys, ya ampun. Dan itu kayak sadarnya baru beberapa saat kemudian, kayak lah kok ini kayaknya ada yang kurang, biasanya ada yang menggonggong tapi ini tiba-tiba tidak ada gitu. Dan biasanya tuh suka balik lagi kan. Ini kadang, ini gak tahu deh, kayaknya sudah diambil orang karena itu terlalu lucu. Udah guys, gak usah bahas. Aku sedih lah, turut berduka cita lah ya. Aku sudah mengikhlaskan. No. No. Ikan cupang bagus, gak bisa kabur. Iya lagi, tapi bisa diaduin ya, bisa diaduin. Sumpah kalau ikan cupang diaduin gitu boleh gak sih? Boleh gak sih guys? Itu siapa yang menentukan menang dan kalahnya? Gimana guys caranya? Boleh aja. Emang iya cara menentukan yang kalah sama yang menang gimana? Sumpah? Yaudahlah guys, jangan diaduin guys. Tapi biasanya ikan cupang kok ada yang kayak untuk diadukan gitu sih guys. Di situ lah letak asiknya. Wah parah sih guys, parah. Jangan guys, jangan diikutin. Udah, rawat cupang kalian dengan baik ya guys. Rawatlah dengan baik. Sumpah, iya. Makasih Kak Dio Ripkanya. Iya banget boy, ikan. Sumpah aku tuh ya, aku pas mau pindah rumah baru, aku tuh pengen request dibikinin kolam renang karena aku pengen berenang kan. Aku udah request tuh kolam renang, terus ya udah itu diiyain. Ini seginilah ya dibuat gitu, seginian gitu. Dibilang ke tukangnya teh, yang dibuat malah bukan kolam renang guys, ternyata kolam ikan. Ya ampun, terus aku sedih, kok gini sih jadinya. Tapi bagus sih, tapi aku requestnya kolam renang, ya elah. Terus kayak ya udah, akhirnya gak mau menyia-nyiakan aku buat bisa berenang. Akhirnya sebelum diisi ikan aku berenang dulu di situ. Sumpah aku berenang dulu. Terus itu aku kayak masih kecil banget dulu.
Itu emang kolamnya tuh rada berdalam, seginian aku, seleheran aku. Makasih Kak Ropi Z Motorsportnya. Brum brum brum. Thank you so much. Brum brum. Masih banyak ya. Tenggelam gak? Enggak sih, aku jinjit kan. Kan ada teknik menjinjit guys. Makanya thank you so much ya Mas Batangnya Aldrich. Tapi sumpah, kalian kalau berenang suka angkat kaki satu gak sih? Angkat kaki satu terus kayak sambil jalan di pinggir-pinggir gitu. Sumpah, itu kayak refleks tahu. Refleks bagi aku tuh. Kalian gitu gak? Iya kan, jinjit-jinjit. Biar apa Rip ya, biar keren aja jalannya sambil jinjit lalu cuma satu kaki doang. Kan rasanya kayak ih ternyata aku fleksibel ya, bisa jalan satu kaki doang terus sambil jinjit pula gitu. Thank you Ripkanya. Kayaknya masa kecil kamu seru banget ya. Gak tahu sih. Seru sih itu ya, bersyukur deh ternyata gak menyedihkan banget ya. Gaya apa aja ya? Ya gaya katak doang sih guys, aku berenangnya. Sama gaya punggung itu aku paling suka gaya punggung sih, karena kayak bisa santai gitu loh, kayak tiduran gitu. Terus siapa ya waktu itu? Kan aku berenang kan guys, ada berenang sama Nina, sama Kimi, sama Erin, sama Delin ya kan. Terus tuh ada satu yang nggak bisa tiduran berenang gitu, kayak tiduran santai terlentang gitu. Nggak bisa guys, ada yang nggak bisa. Siapa ya? Bukan Nina Kimi guys, Nina Kimi jago. Nina kan udah terverifikasi mermaid ya. Siapa ya? Erin gitu ya? Erin. Erin ya sumpah. Kok kalian pada kompak jawabnya Erin ya? Sumpah ya, aku lupa pokoknya orangnya siapa. Kok aku bisa lupa ya, padahal itu ngakak banget. Pokoknya aku ajarin kan gimana caranya terlentang, tapi dianya malah kelelep. Terus Nina sama Kimi itu bisa backflip gitu kan, loncat backflip gitu. Terus aku pengen juga backflip kayak gitu, gimana sih caranya? Thank you so much Ade Motorsportnya, makasih banyak. Ding 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 sumpah. Terus aku diajarin sama Kimi kan, sama Nina. Tapi aku tuh takut kalau aku kelelep gimana, kemasukan hidungnya sama air gitu. Terus aku suruh si Kimi tuh deket-deket aku, kalau misalnya aku kelelep dia bantuin gitu. Terus akhirnya aku udah mengikuti kata arah-arah Nina dan Kimi kan. Aku jongkok dulu, abis itu menyodongkan
badan aku ke depan, abis itu kayak ya udah tinggal jungkir balik aja. Taunya berhasil, tapi kayak nggak terlalu keren kayak Kimi sama Nina, soalnya mereka tuh lompat, kalau aku tuh kayak cuma plung gitu, karena baru permulaan lah guys, maklum ya, pemula gitu. Tapi yang ngakaknya itu pas aku pelung kayak gitu, kan aku suruh Kimi deket-deket sama aku kan, si Kimi ternyata tersembur banyak air. Kayaknya aku udah pernah cerita ya, tapi gak apa-apa, ini seru banget. Ini kayak aku serasanya kayak aku merasa bersalah, ternyata aku berenangnya kayak kudanil ya, kayak wah, aku menyemburkan banyak sekali air ke Kimi sampai Kimi kayak aku tahu, aku baru sadar pas aku lihat videonya, soalnya kan di videoin kan, di dokumentasi gimana sih Ripka backflip. Aku juga kan pengen lihat diri aku sendiri backflip, aku kayak gimana. Pantesan Nina gak mau deket-deket, soalnya aku suruh deket-deket Nina kayak agak maju mundur nih, tapi Kimi kayak ya sok. Taunya dia kena imbasnya, maaf ya Kimi. Sumpah gak expect banget, sumpah. Nina backflip juga, justru dia yang jagonya. Kimi sama Nina tuh si jagoan nih guys. Thank you Ripkanya, Kak Afin. Ripka, aku izin dulu ya Bi. Maksudnya kamu izin kemana? Terus si Delen kan ikutan juga kan berenang. Aku karena di air tuh kan jadi kayak enteng kan badan kita. Delen ini apa sih, gendong aku sama Erin guys. Jadi dia gendong aku sama Erin. Kuat tuh Delian, sumpah kuat, super power. Sumpah Delian kuat guys, approve guys. Dia bisa menggendong orang 2 sekaligus, hebat gak Delian? Super Dallin. Sumpah, tapi itu kan pas pagi-pagi ya berenangnya. Itu dingin banget, asli dingin banget. Ih. Delian kan multitasking. lucu. Sudah terbiasa terjadi tante. JJ sekarang enak-enak, ya. About you sampai selamanya. Aku lihat guys yang di TikTok itu ada bapak-bapak yang lagi menikmati lagu About You di tengah-tengah kebun guys. Terus komennya pada ini, jadi ubah judulnya jadi kayak gini, tentang sampean.
suara gosok-gosok. Kok ternyata denger ya guys kalian. Aku lagi goyangin kaki aku guys. Ternyata kalian denger. Gak nyangka deh, ternyata sesensitif itu suara speakernya kedengeran. Sumpah, di aku aja suaranya samar-samar. Aku lagi goyangin kaki aku. Sekarang masih gak? Aku lagi masih goyangin kaki aku nih soalnya. Sumpah tahu, ini kalau kenapa ya kayak refleks aja gitu goyangin kaki. Itu tuh kalau goyangin kaki artinya apa guys? Ada penjelasan psikologisnya gak guys? Sumpah cariin dong di Google. Aku biasanya kalau lagi ulangan gitu aku ini sih goyangin kaki aku. Soalnya kan ya udah sih akibat pressure ya. Kayak di rumah Kak Intan ada suara piring. Ya gak apa-apa guys, berarti itu normal. Ada kehidupan manusia. Kalau beneran sunyi itu perlu dipertanyakan malah. Itu berarti hidupnya di universe lain guys, yang manusianya cuma satu berarti. Tapi masak gak di rumah. Hah? Emang di mana? Emang iya guys. Kok pada ngomongin ada suara ini sih di live Kak Intan? Kamu jadi penasaran deh. Tuh curi pandang. Tuh. Ratatouille lagi masak. Kocak. Sumpah salah satu film kesukaan aku dulu tuh Ratatouille tahu. Tapi makanan Ratatouille tuh aku mikirnya apa ya guys? Kan itu kayak sayur-sayuran dipotong kan. Timun kan, itu timun gak sih? Aku ngerasanya kayak itu tuh kayak rasanya pasti kayak rujak deh. Aku ngebayanginnya gitu. Kalian ini gak ada yang berpikiran sama kah kalau masakannya si Ratatouille itu kayak rasanya kayak rujak? Strawberry risol tuh kayak gimana? Sumpah itu rasanya ya gimana ya, kayak ada freshnya, ada sentuhan asem sama gurih, crispy, rasa rege-rege kasar dari kulit risolesnya itu not bad lah ya untuk dijadikan suatu inovasi. Siapa yang bakal kepikiran risol strawberry? Ada gak sih di dunia ini? Pasti ada loh. Masa sih belum ada risol strawberry rege itu? Maksudnya rege itu kayak tekstur kasar gitu loh. Apa sih crunchy. Pernah makan biawak gak? Tuh kan ini suara telolet lagi ya guys. Kali ini gak ada lagunya nih.
Oh, suara kereta. Iya sih. Iya, backsound aku itu. Backsound aku kereta ya guys. Kereta sama telolet. Pernah bawa helikopter? Enggak lah, aku belum pernah. Aku pernahnya ini guys, waktu TK tuh kan ada outing gitu kan. Ada outing ke kayak tempat ini apa sih, pemadam kebakaran. Terus aku naik mobilnya pemadam kebakaran keliling lah. Tapi aku kurang puas, soalnya kurang lama. Jadi aku duduk di paling atas ya guys, di apa, di gentengnya mobil pemadam kebakaran. Apa ya, lantai 2-nya mobil. Oh iya, atap ya. Iya, atap. Terus aku pegang kan, itu kan di pinggirnya ada pegangannya kan. Aku pegang, ih panas banget sumpah. Ih, kenapa ya aku bisa inget sampai sekarang. Ingatan aku bagus ya ternyata. Terus ada outing juga ini woi. Ada outing, aku tuh kayak ke kantor polisi sumpah. Terus aku naik mobil polisinya. Kayak aku di dalam mobil loh guys. Terus kan aku ini kan, aku ngomong ke pak polisinya kayak, aku ngomongnya om atau pak ya, gak tau deh. Pak, tolong nyalain ininya dong, wiu-wiunya gitu. Tolong nyalain wiu-wiunya gitu. Terus ya dinyalain, ada piu 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 gitu. Piu 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 piu. Sumpah itu waktu TK, kok aku bisa inget ya. Dia ingatan aku bagus guys. Ternyata aku nggak pikun. Aku masih punya pemikiran yang sangat matang. Terus tahu gak guys, pas hari Kartini kan ada kayak yang disuruh pakai baju profesi kan. Terus aku cari tuh, aku nggak tahu pakai apaan gitu ya. Aku pakai apaan gitu. Aku cari di toko tuh kebanyakannya kayak baju polisian. Terus aku jadinya pakai baju polisi. Aku beli atribut lengkapnya, ya ampun, kocak banget dah. Terus fotonya ada di mana ya? Sumpah udah hilang. Terus ada profesi apa lagi ya? Gak tahu deh guys, yang ada di toko aja deh aku belinya. Itu dibeliin mami aku, soalnya yang ada di toko ya paling best sellernya itu guys. Kan ada yang jadi dokter juga ya. Sumpah pas Halloween tahu gak? Jadi kan ada, aku tuh les dokter hewan, ya ampun. Dulu aku pernah loh cita-citanya aku pengen jadi dokter hewan, karena aku kayak, kasihan, aku pengen menyembuhkan hewan-hewan gitu. Sumpah, cita-cita aku tuh kayak pengen jadi segalanya tahu. Tapi gak, sekarang kayak aku apa ya? Aku pengen jadi apa ya? Aku tuh dulu kayak pengen jadi, aku pernah pengen cita-citanya jadi presiden. Aku kan disuruh tulis kan kayak sama gambar gitu, apa cita-cita kamu. Terus aku ada 3 pilihan, aku cita-citanya jadi presiden, terus pemain selo. Gara-gara waktu itu aku kan lagi main apa sih, les selo kan. Ya lagi suka banget sama selo gitu. Aku merasa cocok banget nih aku jadi pemain selo gitu. Sama pemain biola deh kalau gak salah. Sebelum selo tuh aku biola. Terus disuruh sama gurunya kayak
dites gitu buat masuk ke segmen viola atau cello gitu. Jadi ada banyak instrumen gitu guys. Ada yang paling gede itu kan namanya apa sih, aku lupa lagi, bass ya, gak tahu deh. Terus aku ternyata kayak, oh aku cocoknya di main cello nih gitu. Terus apa lagi ya? Aku pernah cita-citanya jadi apa ya? Jadi guru. Aku pernah cita-citanya jadi guru guys, sumpah. Guru di les matematika. Karena menurut aku tuh kayak, ih kerjanya kayak mudah ya, kayak cuma koreksi cat kayak, ih sumpah aku satisfying banget tau kalau dengar guru lagi meriksain ujian anak-anak. Aku sering dengerin, sering duduk di sampingnya sambil merhatiin. Ih satisfying banget gitu. Ih ternyata itu loh ASMR aku waktu dulu. Terus aku pernah cita-citanya jadi idol juga. Terus sekarang jadi trainee. Wow, kesampaian ya sekarang ternyata. Aku cita-citanya apa lagi ya? Dulu, tapi kalau sekarang ya apa ya? Aku bingung pilih jurusan sekarang, aduh. Kalau di JKT ya di JKT. Iya, aku pengen jadi center dong. Siapa yang gak mau jadi center guys? Oh my god, pengen banget dong. It's my dream, guys. It's my dream. Tahu gak sih guys yang drama itu? It's my dream, mas. It's my dream. Apa ya itu? Layangan apa ya? Ya pokoknya itu deh. Terus ada tugas kan? Ada tugas bahasa Sunda. Disuruh bikin drama. Disuruh bikin dramanya. Ada yang buat remake kayak gitu. Lucu banget ya. Layangan pegat, iya banget. Ih, kok tahu? Iya sumpah, judulnya itu yang temen aku buat, layangan pegat. Pegat tuh artinya apa ya guys? Iyalah pakai bahasa Sunda guys. Tapi juga pelajaran bahasa Sunda. Terus kalau aku tuh bikinnya ini guys, ini sumpah, ini ide aku semuanya, dan yang aku suruh kameramennya itu aku yang suruh, cara angle-nya bagaimana aja. Tapi menurut aku kayak buat drama kayak gitu, menurut aku kayak gampang sih. Soalnya ini tips aku tuh ini kayak apalin dialognya itu ya dikit-dikit aja, terus tinggal di cut woy. Kayak dari POV si orang satu, cut satu dialog gitu, terus videoin lagi, udah woy, cepet woy. Aku kayak cuma buatnya kayak cuma 2 hari doang sumpah. Dan itu pulang sekolah pada rata-rata orangnya pada gak bisa lama-lama, dan aku cuma butuh kayak cuma 1 jam doang paling, gak nyampe malah. Kayak
ya 1 jam kurang lah gitu. Dan aku ini ceritanya apa ya, aku agak lupa sih, pokoknya apa ya, pokoknya aku jadi anak orang kaya. Abis itu tuh kayak aku, oh iya ini guys, ini cerita lucu banget deh, sumpah lucu banget. Aku jadi anak orang kaya, abis itu aku ejek orang lain. Terus habis itu tiba-tiba aku dapat karma. Abis dapat karma, aku tiba-tiba dibantu sama si anak yang aku udah ejek. Akhirnya aku merasa malu. Terus ya udah aku minta maaf. Sumpah simple banget kan. Yang penting beres lah. Itu yang kunci dramanya bagus itu aku bikinnya itu kayak apa sih? Iya, kayak sinetron, sumpah. Aku bikin editannya kayak sinetron. Nah, yang bikin capeknya itu editnya guys. Take-nya mah kayak ya udah tinggal ngapalin 1 dialog, terus udah tinggal cut. Sumpah. Itu tips aku ya guys, kalau kalian punya tugas drama video, ya udah tinggal kayak ambil sok-sokan POV ala drama gitu, biar ngapalinnya tuh cepet dan take-nya cepet. Udah, kalian perbagusnya itu di editnya aja guys. Ya aku editnya sumpah itu kayak aku di drama India ada petir-petir. Kan itu kan lucu ya guys. Pasti guru aku seneng. Guru tuh seneng yang muridnya kreatif, kayak wah gitu. Pasti seneng. Terus ini aku juga pernah bikin drama video waktu kelas SMP tuh banyak banget, tahu apa? Ada lagi. Terus aku jadi kayak apa ya? Jadi nggak tau lah, itu teknik gampang banget sih, sumpah. Tinggal apalin 1 dialog. Pokoknya aku jadi tukang kompor. Kali ini aku bukan main karakternya ya, sorry. Aku bagian editor, sumpah. Editor tuh paling berjasa tau. Sumpah kayaknya aku berbakat deh bikin drama. Aku bakat banget. Aku pengen deh masukin drama aku ke IDN. Kalian nonton ya guys. Pokoknya aku jadinya yang tukang ngompor. Terus aku JJJJin editnya. Gampang guys, JJJJin gitu. Tinggal pakai template. Tapi dulu aku pernah loh kayak belajar gimana cara bikin jedak-jeduk manual. Sumpah, aku belajar loh guys. Aku cari tutorial di YouTube gimana sih caranya gitu. Terus aku bisa, sumpah, aku bisa. Terus sekarang, tapi aku bisanya juga gerak itu lihat tutor sih. Aku ngikutin sama persis. Kalau buat kayak menciptakan gitu aku gak bisa. Sekarang aku ya udahlah, kan udah ada template gitu ya. Ya udah, gunakanlah template sebaik-baiknya. Preset ya, preset. Ya. Gitu. Terus aku edit juga kayak ala-ala kayak Starboy gitu. Kan dulu kayak lagi terkenal Starboy kan. Aku masukin unsur-unsur yang lagi viral kali itu. Creative editor guys aku tuh. I know. Apa namanya, kreatif produser juga ya guys.
suka banget, sumpah suka banget. Tapi aku kalau bagi video drama gitu ya, aku tuh emang ambil bagiannya tuh semuanya sih. Kayaknya aku tulang punggungnya deh ya. Aku tinggal nyuruh deh. Tapi aku gak apa-apa sih. Yang penting sesuai ekspektasi aku tugasnya. Dan aku juga mendapat nilai yang bagus. Teman-teman aku juga senang, tidak kesusahan, tidak hilang arah. Aku suka-suka aja sih guys. Karena teman-teman aku juga kalau kerja kelompok, kalau punya tugas kan enak ya, tinggal kerjain, tinggal nurut aja apa yang aku suruh. Jadi ya udah deh, beres tugasnya. Kalau gak ada sama sekali idenya. Dan kelompok aku gak tahu apa yang harus dikerjain, gak jadi guys tugasnya ntar. Aku lebih suka kalau kalau orang jadi leader tuh emang akunya dikasih tugas sih guys. Kalian gitu gak sih? Masa udah kayak ikut serta bagian dari kelompok tapi kalian gak punya bukan leadernya nih, pasti kalian nunggu kan, kalian nunggu dari si leadernya suruh ngapain gitu. Daripada aku gak dikasih tugas sama sekali, aku merasa kayak gak kerja loh guys. Aku sumpah kalau aku kerja kelompok terus aku gak disuruh ngapa-ngapain tuh rasanya kayak berdosa banget sumpah. Jadi kalau aku jadi leader, aku mending kayak suruh orang bagi tugas gitu. Kamu kerjain ini ya, kalau dianya gak mau ya udah aku tawarin yang lain apa yang dia mau. Gitu gak sih? Saling deal. Gitu guys. Jadi bukan kayak nyuruh kayak seenaknya gitu sih guys. Lebih ke bagi-bagi tugas ya kata-katanya. Sorry guys. Ralat. Jadi kalau orangnya gak mau ya udah aku kasih tawaran yang lainnya, biar aku yang kerjain ini. Kalau kamu gak mau, tapi kamu kerjain ini gitu guys. Yang beban dia apain? Sumpah, tapi kalau yang kayak menurut aku kayak waduh ini kasihan, kayak merasa dirinya tuh gak bisa mampu melakukan ini gitu. Aku paling ngapain ya? Dulu aku pernah kayak agak sebel gitu. Agak sebel karena orangnya gak mau ngapa-ngapain. Tapi aku belajar dari situ kayak aku usahain dia tuh melakukan hal sesuatu, kayak misalnya kayak apa ya, misalnya kayak kamu ketikin ini deh, aku yang ngomong ya, kamu ketikin, nggak apa-apa lah walaupun itu tugasnya simple, yang penting kayak dia mau gitu kan. Itu tugasnya simple banget kan. Kayak aku usahain dia melakukan sesuatu biar kayak, soalnya tuh ini guys, kalau kerja kelompok tuh si gurunya meminta apa aja sih yang dikerjakan sama tiap anggota ini, karena
meminimalisir orang yang biar gak kerja sama sekali begitu. Disuruh ada riwayatnya guys. Ya aku kan bingung kan, aduh ngapain ya ini. Oh ya udah deh, ngetik aja deh gitu. Paling simple banget. Atau enggak, ini sumpah paling gampang, tahu gak apa guys? Saling kamu tolong dong singkatin ini aja gitu, jadi lebih singkat gitu. Kalau pas ngerjain PPT gitu, kalian sering kan sekarang tuh pada tugasnya PPT mulu, ya gak sih? PPT dan PPT. Tapi kadang tuh kalau ngerangkum tuh ada suka yang kelewat kan ke bagian pentingnya. Tapi gak apa-apa, tinggal tambahin aja kan yang kurang gitu. Yang penting ada lah ngasih bagian tenaga kerjanya gitu. Ya paling bagus saling membantu aja ya, betul. Tapi kalau kuliah boleh gak PPT-nya pakai karakter gitu? Aku sukanya yang pakai karakter. Boleh gak kuliah? Boleh. Oh emang iya boleh. Oh kirain tuh kayak harus bener-bener formal gitu loh, yang pakai PowerPoint gitu. Tergantung. Bikin aja sendiri paling di komen. Oh bikin aja ya, paling dikurangin ya poinnya ya. Oke, nice info. Udah guys, udah malam ya guys, waktunya bobo nih guys. Aku bacain ya. Dari nomor 10 ada Kak Kerenski. Makasih banyak Kak Kerenski. Oh my god, udah lama kita gak ketemu. Makasih banyak. Aduh, pengen bersin. Aduh. Yang ke-9 ada Kak Herman. Makasih banyak Kak Herman. Yang ke-8 ada Kak Karipka Oshi. Makasih banyak. Yang ke-7 ada Kak apa sih? Yang ke-7 ada Kak Dior. Yang ke-6 ada Kak Ropik Anzir. Makasih banyak Kak Ropik. Yang ke-5 ada Kak Ade. Makasih banyak Kak Ade. Yang ke-4 ada Kak Jitak. Makasih banyak Kak Jitak. Yang ketiga ada Kak Isosio B. Makasih banyak. Yang kedua ada Ikalori Ripka Oni. Makasih banyak. Yang pertama ada Aldrich Eleazar. Thank you so much. Makasih banyak ya untuk semuanya hari ini. Thank you. Mantap guys untuk hari ini. Bye bye semuanya. Sleep well guys.